Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan Berasal dari Allah. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus bisa membedakan mana yang berasal dari Allah, mana yang bukan. Ini penting karena yang bukan berasal dari Allah pasti membinasakan. Sedangkan yang berasal dari Allah pasti membawa kita kepada hidup yang kekal, yaitu tujuan akhir hidup kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ini sungguh menggetarkan saudara. Kenapa? Karena dikatakan semua. Perhatikan, yang ada di dalam dunia bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekali lagi, semua loh saudara. Berarti semua berpotensi membawa kita kepada kebinasaan. Maksud saya semua yang ada di dunia ini. Tentu ini membuat hidup kita sebagai orang percaya menjadi berat dan sulit. Karena kenyataannya kita ini masih hidup di dunia. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti berhubungan dengan dunia. Ya, apa mau dikata saudara? Faktanya memang semua akhirnya akan lenyap. Seperti dituliskan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Unsur-unsur dunia, artinya semua yang ada di dunia, dikatakan akan hangus dalam nyala api. Bahkan bumi pun akan lenyap. Kapan itu? Jawabnya pada hari Tuhan. Hari Tuhan itu kapan? Matius 24 ayat 36 mengatakan demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ternyata tidak ada yang tahu, anak pun tidak. Berarti Tuhan Yesus juga tidak tahu. Itu sama artinya bisa sewaktu-waktu. Jadi mau tidak mau kita harus mengenali apa saja yang bukan berasal dari Bapa, supaya kita tidak ikut binasa. Dalam ayat yang kita baca di atas 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan bahwa yang bukan berasal dari Bapa adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Wow, ternyata semua ada dalam diri kita saudara. Namanya keinginan dan keangkuhan itu bukan dari luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita. Keinginan mata itu bisa meliputi segala hasrat, keinginan, dan ambisi dalam diri kita. Ingin kaya, ingin sukses, ingin punya motor, mobil, rumah, ingin jalan-jalan yang lebih jauh, ingin barang-barang branded, ingin mendapat gelar, dan sebagainya. Keinginan daging antara lain seks, amarah, iri hati,
percideraan, perseteruan, kecemaran, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, kedengkian, dan sebagainya, seperti dituliskan dalam Galatia 5 ayat 19-21. Keangkuhan hidup itu menyangkut kecongkakan, tinggi hati, sombong, merasa bisa, merasa tahu, maunya dipuji dan mencari menangnya sendiri, dan sebagainya. Itu semua bukan berasal dari Allah, walaupun itu ada di dalam diri kita. Itulah yang dinamakan kodrat atau natur dosa, yang sejatinya kita warisi dari manusia pertama. Itulah yang membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Alkitab berkata demikian. Itu yang tidak dapat membuat kita diterima sebagai anak-anak Allah. Maka itu harus kita kenali. Kita harus bisa melihat kekurangan dalam diri kita, harus bisa melihat monster yang ada di dalam diri kita, supaya kalau kita mengenali, kita bisa membunuhnya. Kita bisa untuk tidak menurutinya. Begitu, saudara. Itu bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan, bukan. Bukan berarti tidak boleh kaya, tidak boleh ada dalam kebersamaan keluarga, tidak boleh bekerja, dan lain sebagainya. Tentu boleh, saudara. Tetapi kita harus hati-hati. Jangan sampai semua hanya sekedar pemuasan hawa nafsu kita saja, sehingga akhirnya membawa kita, menggiring kita kepada kebinasaan kekal. Jadi selama Tuhan itu diuntungkan, selama semuanya itu untuk memuliakan Tuhan, ya silahkan saja, saudara. Juga bukan tidak boleh berhubungan dengan dunia, lalu harus pergi menyendiri, menjual segala harta bendanya, tidak berhubungan dengan siapapun juga. Bukan begitu. Semua itu boleh. Berteman dengan dunia boleh, justru sebisa mungkin kita harus bisa memanfaatkan dunia agar kita bisa bersahabat dengan Tuhan, supaya kelak kita bisa diterima di kemah abadi. Jangan kebalik, saudara. Memanfaatkan Tuhan, berteman dengan Tuhan, supaya bisa menjadi sahabat dunia, bisa membangun kerajaan di dunia, menikmati keindahannya, akhirnya jatuh ke dalam percintaan dunia. Itu yang tidak benar. Tapi ada, saudara, orang Kristen yang seperti ini ada. Cirinya mencari Tuhan hanya untuk memperoleh berkat, kuasa, dan mujizatnya saja. Sedangkan pribadi Tuhan sendiri justru tidak dihiraukan, justru ditinggalkan. Iya, saudara, tidak ada relasi dengan Tuhan secara patut. Datang kepadanya hanya kalau butuh saja. Nah, ini namanya oportunis. Orang seperti ini, walaupun Kristen, pasti kelak binasa. Sebab itu, saudara, jangan begitu. Mari, saya ajak kita kenali yang bukan berasal dari Allah. Jangan ikuti, jangan turuti. Sebaliknya, matikan segala keinginan dan hawa nafsu yang membinasakan itu, supaya kita berkenan di hadapannya nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.